Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pria tua bernama Kuan yang hendak menjemput putrinya pulang dari sekolah. Di dalam mobil, sang putri memperlihatkan foto gaun yang ingin ia beli untuk menghadiri pesta dansa. Kuan pun mengantarkannya ke sebuah toko gaun. Namun saat hendak memarkirkan mobil, tiba-tiba ada pengendara lain yang menyerobot, hingga terjadi tabrakan kecil. Lalu tak lama kemudian, di sisi lain, seorang wartawan bernama Ian Wood menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengaku bahwa kelompok autentik Aira telah meledakkan bom di salah satu bank di London. Pria di telepon itu menyebutkan sebuah kata sandi yaitu Phoenix yang saat itu belum diketahui maksudnya. Sekedar informasi, Aira merupakan singkatan dari Irish Republican Army atau Tentara Republik Irlandia. Pria tersebut menegaskan bahwa aksi pengeboman akan terus berlanjut selama Inggris masih mendukung penjajahan di Irlandia Utara. Setelah menerima informasi tersebut, Ian segera melaporkan kepada atasannya. Sang atasan kemudian memerintahkan seluruh karyawan untuk mencari tahu identitas pelaku di balik aksi tersebut, sekaligus menugaskan Ian untuk terjun langsung ke lokasi kejadian dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Sangat disayangkan, terlihat banyak sekali korban berjatuhan dan juga di sana tampak Kuan yang sedang memeluk putrinya yang kemungkinan menjadi korban dari ledakan bom tersebut. Kemudian kita akan melihat dua orang pria yang sedang menonton berita tentang ledakan bom tersebut. Tak lama kemudian datang satu orang rekannya lagi yang terlihat agak panik. Mendengar percakapan tiga orang ini, kemungkinan mereka bertigalah yang menjadi pelaku ledakan bom tersebut. Cerita kemudian berpindah ke Belfast, Irlandia Utara. Di sana kita melihat seorang pria bernama Liam, wakil Perdana Menteri Irlandia yang baru saja terbangun dari tidur bersama wanita selingkuhannya yang bernama Maggie. Tak lama kemudian, Liam menerima sebuah pesan dari istri sahnya yaitu Mary. Dalam pesan tersebut, Mary memberitahu bahwa telah terjadi ledakan bom di London akibat ulah organisasi Aira, yang mana ternyata Liam adalah salah satu petinggi dari organisasi tersebut. Setelah itu, Liam menerima telepon dari seorang menteri kabinet Inggris bernama Catherine. Catherine mendesak Liam untuk segera mencari tahu siapa pelaku di balik pengeboman tersebut. Liam pun menyangkal keterlibatannya dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa pelakunya, serta menduga kemungkinan aksi itu dilakukan oleh anggota baru dalam organisasi Aira. But there are new upstarts in the ranks, pressing for the way things were. But I want something first. Something real. Consider it gives me leeway to press certain men for something in return. Liam kemudian mengadakan rapat dengan para petinggi organisasi. Dalam rapat tersebut, Liam meyakini bahwa dalang di balik pengeboman ini adalah salah satu dari mereka. Pasalnya, bahan peledak yang telah diidentifikasi diketahui berasal dari gudang persenjataan mereka. Selain itu, kode Phoenix yang digunakan merupakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh para petinggi organisasi. Does anyone know who this authentic IRA is? This bombing rivals OMA with its civilian deaths. They're trying to undermine everything we've achieved over the last 19 years. It's unacceptable. Anytime, anywhere. Maybe someone in this room. Di sebuah restoran Cina, terlihat Kuan yang masih diliputi kesedihan atas kepergian putrinya. Tak lama kemudian, dua orang polisi datang menemui Kuan untuk mengembalikan barang milik putrinya yang ditemukan terjatuh tak jauh dari lokasi kejadian. Kuan pun menanyakan kepada pihak kepolisian apakah pelaku telah berhasil ditemukan. Namun polisi menjelaskan bahwa proses identifikasi masih terus berlanjut dan meminta Kuan untuk bersabar. I have no more family. Selama 5 hari berturut-turut, Kuan mendatangi kantor Badan Anti Teroris untuk meminta kejelasan atas kasus tersebut. Komandan Bromley yang menangani kasus ini akhirnya bersedia menemui Kuan. Ia menjelaskan bahwa kasus ini sangat rumit dan tidak mudah untuk menangkap para pelaku. Kuan kemudian menawarkan sejumlah uang dalam jumlah besar kepada Komandan Bromley demi mendapatkan nama-nama pelaku. Jika uang itu diberikan kepada polisi Indonesia, mungkin akan diterima, tapi ini beda ya. Namun Komandan Bromley menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Setelah itu, Komandan Bromley menanyakan tentang latar belakang Kuan.
Kuan pun menceritakan bahwa ia merupakan seorang imigran asal Cina yang pindah dan menetap di Inggris pasca perang sejak tahun 1984. Dua orang anaknya tewas dibunuh oleh perampok, sementara istrinya meninggal dunia saat melahirkan putri bungsunya. Karena serangkaian peristiwa tersebut, Kuan sangat terpukul sebab ia kini sudah tidak memiliki siapapun lagi. Saat berada di rumah, Kuan melihat pemberitaan tentang Liam yang tengah diwawancarai terkait kasus tersebut. Kuan kemudian terus-menerus menelpon kantor Liam. Panggilan itu akhirnya dijawab oleh Liam yang menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan aksi terorisme tersebut. Namun Kuan tidak mempercayai pernyataan itu karena ia mengetahui bahwa Liam merupakan pemimpin organisasi AIRA. Liam terus membantah tudingan tersebut dan akhirnya mengakhiri percakapan itu dengan nada yang tidak menyenangkan. Setelah percakapan tersebut, Kuan bertekad untuk mencari tahu kebenaran dengan caranya sendiri dan membalas dendam kepada pelaku yang telah membunuh putrinya. Sahabat Kuan yang bernama Lam berusaha menenangkannya dan meminta Kuan untuk mengurungkan niatnya tersebut. Namun Kuan tetap pada pendiriannya dan tidak mengubah keputusannya. Sebelum pergi, Kuan menyerahkan restoran miliknya kepada Lam lalu meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di Irlandia Utara, Kuan menginap di sebuah motel dan kemudian langsung menuju kantor Liam untuk menemuinya. Awalnya Kuan hampir diusir oleh petugas, namun Liam yang melihat kejadian tersebut mempersilahkan Kuan untuk masuk dan menanyakan maksud kedatangannya. Di sana Kuan kembali menuntut nama-nama pelaku pengeboman. Ia meyakini bahwa Liam mengetahui kejadian tersebut karena Liam merupakan petinggi organisasi AIRA. Namun Liam tetap menyangkal dan bersikeras mengatakan bahwa ia benar-benar tidak mengenal para pelaku. You will change your mind. Setelah itu, Kuan tidak langsung pergi, melainkan masuk ke salah satu toilet di kantor tersebut. Di tempat itu, ia memasang bom molotov sebagai bentuk peringatan kepada Liam. Setelah kejadian itu, Kuan kembali menelpon Liam yang terlihat sangat marah. Tidak terima mendapat ancaman dari Kuan, Liam langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Kuan ke seluruh motel di sekitar wilayah tersebut. Namun sebelum berangkat, salah satu bawahannya Liam menyadari bahwa mobilnya telah dipasangi bom yang nyaris merenggut nyawanya. Meski mengetahui hal tersebut, Liam tetap menganggap ancaman dari Kuan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, Liam menerima telepon dari Catherine yang telah mengetahui adanya ledakan di toilet kantor Liam. Liam menjawab panggilan itu dengan santai dan mengatakan bahwa semuanya masih berada dalam kendalinya dan dapat ia tangani dengan mudah. Lokasi Kuan akhirnya diketahui oleh bawahan Liam setelah dicepuin oleh ibu pemilik motel di sana. Liam yang menyadari hal itu berusaha untuk kabur dari sana. Namun karena sudah terkepung, Kuan terpaksa melakukan sedikit perlawanan. Liam sangat marah ketika mengetahui bahwa 4 orang anak buahnya tidak mampu menangkap 1 orang pria tua. Merasa mulai terganggu oleh ancaman Kuan, Liam menyuruh istrinya Mary untuk berkemas dan meninggalkan tempat itu sementara waktu demi keselamatan. Sebelum itu, Liam memanggil keponakannya yang bernama Sean, seorang tentara khusus Irlandia. Namun tujuan Liam memanggil Sean bukan untuk menangkap Kuan, melainkan untuk menyuruh Sean bertemu dengan Komandan Bramley dan menyampaikan bahwa ia tidak mengenal para pelaku pengeboman yang mengatasnamakan organisasi AIRA. Liam juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Komandan Bramley dalam menangkap para pembelot tersebut. Singkat cerita, Sean akhirnya menemui Komandan Bramley dan menyampaikan seluruh pesan yang dititipkan Liam kepadanya. Meski tidak sepenuhnya percaya pada Liam, Komandan Bramley tetap bersedia bekerja sama. Namun ia menegaskan bahwa apabila Liam lebih dulu mengetahui identitas para pelaku, maka Liam wajib segera melapor dan penanganan kasus tersebut sepenuhnya akan ditangani oleh Komandan Bramley. This is non-negotiable.
Sebelum pergi dari sana, Liam sempat bertemu dengan selingkuhannya Maggie di sebuah restoran. Kwon yang mengikuti Liam diam-diam memotret mereka sedang berciuman. Dengan foto tersebut, Kwon kemudian mengancam Liam. Ia mengatakan bahwa jika Liam tidak memberikan nama-nama pelaku pengeboman, maka foto itu akan ia unggah ke media sosial yang dapat menghancurkan citra dan karir politik Liam. Merasa kesal dan tertekan oleh ancaman tersebut, Liam akhirnya pergi ke sebuah tempat terpencil bersama istrinya dan beberapa bawahannya. Liam berharap Kwon tidak akan mampu menemukan keberadaannya. Namun sayangnya, Kwon berhasil mendapatkan informasi tersebut dan segera menyusul ke lokasi itu. Kwon bersembunyi di hutan yang tidak jauh dari tempat persembunyian Liam. Ia dengan cermat menutupi jejaknya agar keberadaannya tidak terdeteksi. Pada malam hari, Kwon mengintai rumah Liam dari kejauhan. Ia kemudian menyusup ke salah satu gudang dan memasang bom di dalamnya. Salah satu bawahan Liam menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Kwon dengan mudah melumpuhkannya. Hingga akhirnya waktu yang telah ditentukan pun tiba. Semua orang berhamburan di sana, dan Liam mengatakan pada bawahannya bahwa ia sudah salah meremehkan seseorang. Mary juga merasa tidak aman dan berniat untuk kembali ke London, karena sebenarnya yang diteror oleh Kwon adalah Liam itu sendiri. Di tempat lain kita melihat Ian Wood yang sedang berada di sebuah bar. Di sana ia diajak berkenalan oleh Maggie, wanita yang merupakan selingkuhan Liam. Entah apa maksud dibalik perkenalan tersebut, namun adegan kemudian beralih memperlihatkan para pelaku pengeboman yang tengah merakit bom berukuran kecil dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Target mereka selanjutnya adalah sebuah pesawat, namun ia menegaskan tidak ingin meledakkan pesawat yang di dalamnya terdapat orang-orang Irlandia. Pada pagi hari, cerita kembali beralih ke tempat persembunyian Liam. Saat itu, semua orang yang berada di sana dikejutkan oleh suara ledakan yang sangat keras. Ledakan tersebut ternyata berasal dari salah satu mobil milik bawahan Liam. Menyadari situasi semakin berbahaya, Liam memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengantar Mary kembali ke London. Sementara itu, anak buah lainnya diperintahkan untuk menyisir area hutan dan menangkap Kwon. Namun Kwon yang telah mengantisipasi kemungkinan tersebut, ia lebih dulu menyiapkan berbagai jebakan yang membuat para anak buah Liam kewalahan. Betapa murkanya Liam mengetahui bahwa seluruh anak buahnya tidak mampu menangkap Kwon yang bergerak seorang diri. Salah satu anak buah Liam kemudian menyarankan agar Liam memanggil Sean, karena hanya Sean yang memiliki pelatihan khusus untuk bertarung di dalam hutan dan diyakini mampu mengalahkan Kwon dengan mudah. Di sisi lain terlihat Sean mendatangi kediaman Mary yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Tanpa sepengetahuan Liam, Sean ternyata sering menjalin hubungan terlarang dengan Mary. Saat mereka tengah bercinta, Sean menerima telepon dari Liam yang membuatnya seketika panik. Liam meminta Sean untuk segera datang menemuinya. Setelah panggilan itu berakhir, Mary menenangkan Sean dan mengatakan agar ia tidak panik karena Liam tidak akan mengetahui hubungan mereka. Mary kemudian menyinggung soal sebuah kode rahasia yang membuat kita mulai menduga bahwa Mary memiliki keterlibatan dalam rangkaian serangan bom tersebut. Di sisi lain, Liam tengah mempelajari informasi mengenai Kwon. Dari data tersebut, Liam baru mengetahui bahwa Kwon merupakan seorang veteran perang yang pernah dilatih oleh Amerika dan dikenal sebagai salah satu prajurit yang sangat mematikan. Tak lama kemudian, salah satu petinggi AIRA bernama Grant datang menemui Liam. Grant mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa Liam bekerja sama dengan pihak Inggris, yakni Komandan Bromley. Ia juga tidak terima karena gudang persenjataan miliknya telah digeledah. Grant mulai meragukan kesetiaan Liam terhadap organisasi dan menilai bahwa Liam bekerja sama dengan Inggris demi kepentingannya sendiri. Liam yang merasa tudingan tersebut tidak adil pun membantahnya. Ia mengatakan bahwa ada pembelot di dalam organisasi yang sengaja mengadu domba mereka. Liam tetap bersikeras untuk menangkap siapapun pelaku sebenarnya demi membersihkan namanya. Meskipun hal itu berarti ia harus berkhianat terhadap organisasi. I heard you're checking my dumps. Don't know who we can trust anymore. You question my loyalty? We don't want them jumping to the wrong conclusion about that Semtex. Beberapa jam kemudian, Kwon tiba-tiba menyelinap masuk ke kantor Liam dan langsung menodongkan senjata ke arahnya.
Di tempat itu, Kwon juga memasang bom di tubuhnya sendiri, sehingga jika terjadi sesuatu, semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut akan tewas. Kwon terus mendesak Liam untuk menyebutkan nama-nama pelaku pengeboman. Dalam keadaan panik, Liam mengatakan bahwa identitas para pelaku dapat diketahui apabila mereka menggunakan kode rahasia yang telah ia ubah. Kode rahasia tersebut hanya diketahui oleh para petinggi organisasi. Jika para pelaku kembali menggunakan kode itu, maka identitas mereka akan terungkap dan Liam berjanji akan menyampaikannya kepada Kwon. Kwon pun memberi Liam waktu selama 24 jam. Jika dalam batas waktu tersebut nama para pelaku tidak diberikan, Kwon menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk membunuh Liam. Pada hari berikutnya terlihat Maggie yang baru saja turun dari sebuah bus dan menemui seorang pria yang identitasnya tidak diketahui. Tak lama setelah itu, bus tersebut tiba-tiba meledak, menewaskan banyak orang. Dari kejadian ini, akhirnya terungkap bahwa Maggie ternyata merupakan bagian dari komplotan teroris. Kita juga mengetahui tujuan Maggie mendekati Ian Wood sebelumnya. Setelah mereka tidur bersama, Maggie diam-diam memasang sebuah bom berbentuk baterai dan memasukkannya ke dalam laptop milik Ian. Wow, keep wearing that shirt, I'll be a two. Singkat cerita, terlihat Sean telah tiba di kediaman Liam. Setibanya di sana, Liam langsung memerintahkan Sean untuk segera memburu Kwon. Tak lama setelah itu, Komandan Bromley menelpon Liam. Pasca ledakan bus yang menewaskan banyak korban, Bromley semakin mendesak Liam agar segera mengungkap siapa dalang di balik aksi tersebut. Tekanan tidak berhenti sampai di situ. Catherine juga menghubungi Liam dan menyampaikan desakan serupa, mengingat kemarahan publik kian memuncak karena para pelaku belum juga tertangkap. Di tengah desakan yang bertubi-tubi, Liam semakin dibuat pusing ketika salah satu anak buahnya yang bertugas mengawasi Mary melaporkan bahwa Sean kerap mengunjungi Mary di tempat tinggalnya. Kunjungan itu bukan sekadar untuk menemui bibinya, melainkan untuk menjalin hubungan terlarang. Mendengar kabar tersebut, beban pikiran Liam pun semakin bertambah. Di kantor Badan Anti-Teroris, Komandan Bromley akhirnya berhasil mengungkap identitas dalang di balik serangkaian aksi teror tersebut. Ternyata otak dari pengeboman itu adalah Garrett, salah satu petinggi organisasi AIRA. Para pelaku lainnya juga telah teridentifikasi, termasuk seorang wanita dalam komplotan tersebut yang tak lain adalah Maggie. Komandan Bromley pun segera menghubungi Liam dan memberitahukan bahwa pembelot dia dalam organisasi adalah Garrett. Bromley sempat mengira Liam mengenal para suruhan Garrett, namun kenyataannya tidak demikian. Untuk menggali informasi lebih lanjut, Komandan Bromley meminta Liam sendiri yang menginterogasi Garrett. Dengan emosi yang memuncak, Liam mendatangi Garrett sambil menodongkan senjata. Ia masih tak habis pikir bahwa Garrett adalah dalang di balik seluruh kekacauan ini. Liam menuntut Garrett untuk menyebutkan nama-nama anak buahnya. Liam semakin terkejut dan tak percaya saat mengetahui bahwa Maggie ternyata juga bekerja untuk Garrett. Belum selesai sampai di situ, terungkap pula bahwa istri Liam sendiri turut terlibat dalam kasus ini. Mendengar semua itu, amarah Liam pun memuncak, hingga akhirnya ia menghabisi nyawa Garrett saat itu juga. Tak lama setelah itu, Liam menelpon Sean dan memberikan nama-nama pelaku pengeboman. Hal tersebut dilakukan agar jika Sean kalah saat menghadapi Kwon, ia dapat menyerahkan nama-nama itu kepada Kwon sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Setelah menerima informasi tersebut, Sean kembali melanjutkan pencariannya. Di dalam hutan, Sean menemukan tempat persembunyian Kwon, namun tidak ada seorang pun di sana. Tak lama kemudian, Sean justru terjebak dalam salah satu perangkap dan pada saat itu pula, Kwon muncul. Sean yang merupakan seorang tentara khusus ternyata tak mampu mengalahkan sang veteran seorang diri. Dalam kondisi terikat, Sean akhirnya memberitahukan kepada Kwon nama-nama pelaku yang telah menewaskan putrinya. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu pelaku memiliki bekas luka di tangannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan mendengar sedikit cerita tentang Sean, Kwon pun melepaskannya. Saat kembali, Sean bertemu dengan Liam dan mendapati jasad Garrett tergeletak di lantai. Liam kemudian langsung menanyakan hubungan antara Sean dan Mary. Sean berusaha memberikan penjelasan, namun Liam segera menghentikan percakapan itu. Liam lalu memerintahkan Sean untuk membuang jasad Garrett.
Selain itu, ia juga memberikan misi terakhir kepada Sean, yaitu membunuh Mary, karena Mary diketahui merupakan bagian dari pembelot. Singkat cerita, pihak berwajib berhasil melacak keberadaan Mary dan para pelaku lainnya. Di lokasi tersebut, polisi bersiap melakukan penggerebekan untuk menangkap seluruh komplotan. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Kwon lebih dulu memasuki area apartemen para pelaku dengan menyamar sebagai seorang teknisi. Kwon datang ditemani oleh ibu-ibu dan beralasan bahwa terjadi kebocoran gas, sehingga seluruh kamar harus diperiksa. Mau tidak mau, para pelaku pun terpaksa mengizinkan Kwon masuk. Di dalam apartemen, Kwon dengan seksama memperhatikan wajah setiap pelaku. Ia juga melihat salah satu dari mereka memiliki bekas luka di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Kwon yang telah menyiapkan senjata langsung bertindak brutal dan menghadapi para pelaku seorang diri. Setelah baku tembak tersebut, Kwon segera melarikan diri dari lokasi. Tak lama kemudian, polisi masuk ke dalam apartemen dan mendapati bahwa hanya Maggie seorang yang masih hidup. Polisi pun langsung menginterogasi Maggie dan menanyakan di mana lagi ia dan rekan-rekannya telah memasang bom. Maggie mengungkapkan bahwa bom tersebut telah terpasang di sebuah laptop milik Ian Wood. Ia juga mengatakan bahwa Ian akan melakukan penerbangan dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, pihak kepolisian segera bergerak menuju bandara. Di bandara, polisi berulang kali memanggil nama Ian Wood, namun tidak ada satupun yang merespon. Ian yang saat itu sedang mengenakan headset baru menyadari adanya kegaduhan di sekitarnya. Ia kemudian bertanya kepada seorang wanita di dekatnya mengenai apa yang sedang terjadi. Wanita tersebut menjelaskan bahwa polisi sedang mencari seorang bernama Ian Wood. Mendengar hal itu, Ian merasa heran karena nama tersebut adalah miliknya. Setelah Ian memberitahukan identitasnya kepada polisi, petugas langsung mengambil laptop milik Ian dan membawanya sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya ledakan. Understood. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Kwon kembali menemui Liam sambil menodongkan senjata. Kali ini Kwon memaksa Liam untuk mempublikasikan hubungan perselingkuhannya dengan Maggie, agar publik mengetahui bahwa wakil Perdana Menteri telah menjalin hubungan dengan salah satu pelaku terorisme. Setelah peristiwa itu, Komandan Bromley memasukkan Kwon ke dalam daftar pencarian orang karena keterlibatannya dalam kasus tersebut. Namun ketika pihak berwajib berhasil melacak keberadaan Kwon, Komandan Bromley justru memerintahkan anak buahnya untuk hanya mengawasinya saja. Bagaimanapun juga, Kwon hanyalah seorang korban dari aksi terorisme yang terjadi, dan film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau belibet-belibet yang lainnya, mohon dimaafkan. Saya Panjul pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.